Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Surat An-Nisa ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang berbahagia, pembahasan kita pada pagi hari ini tidak menyangkut secara khusus tentang ibadah puasa, karena saya yakin setiap saat guru-guru kita menyampaikannya. Tetapi ada masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang hukumnya tidak kecil di sisi Allah, yaitu terkait dengan harta warisan. Bapak dan Ibu, salah satu hukum yang Allah sebutkan secara mendetail di dalam Al-Quran adalah tentang harta pusaka. Artinya apa? Ketika Allah menjelaskan hukumnya secara mendetail itu, bahwa masalah pembagian dan masalah harta warisan itu bukan masalah yang kecil. Bapak dan Ibu, harta warisan adalah salah satu nikmat yang Tuhan berikan kepada ahli waris. Yang seyogyanya ketika kita mendapatkan harta warisan itu, kita bersyukur kepada Allah. Karena apa? Tanpa berusaha, tanpa bekerja, kita mendapatkan rezeki dari Allah. Tetapi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini, tidak sedikit karena harta warisan itu, hidup yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan, ketentraman, dan kedamaian berubah menjadi sebaliknya, Bapak dan Ibu. Menjelang Ramadan, saya pernah ditelepon oleh seorang jamaah. Pak Ustadz, tolong bantu menjelaskan ke keluarga kami tentang pembagian harta warisan. Saya bilang, ada masalah Pak. Ada katanya, membutuhkan bantuan. Kemarin saya sudah minta tolong kepada seseorang, lalu keluarga tidak setuju katanya. Saya berharap Ustadz memberikan penjelasan secara hukum agama. Dan saya tidak kenal Ustadz secara langsung, dan keluarga saya juga tidak kenal. Saya berharap seperti itu. Apa masalahnya, saya bilang, di harta warisan? Ternyata Bapak dan Ibu, keluarga orang tua yang meninggalkan bukan orang miskin. Yang ditinggalkan itu harta cukup banyak. Ya, tidak hanya dalam bentuk dana cash, tetapi tanah bangunan sangat banyak. Nah,
Mereka bersepakat untuk dibagi. Tapi ada satu masalah yang mengganjal katanya Pak Ustadz. Apa saya bilang? Ada salah satu dari anggota keluarga. Dahulu ketika dia baru berumah tangga, bapak ingin anaknya ini, anak perempuannya ini hidup mandiri. Ya karena baru berumah tangga kemampuan mereka pas-pasan. Lalu kata sang ayah, ambillah perumahan, tinggallah di sana. Nanti uang DP-nya ayah yang bayarkan. Cicilan setiap bulan uruslah sendiri. Jadi kalian sudah punya rumah katanya. Bapak dan Ibu, yang akhirnya sang anak dibelikan rumah oleh sang ayah hanya DP-nya. Ya, yang sudah sekian lama, berpuluh tahun, dan menjadi sudah rumah. Yang bagus, yang sudah direnovasi oleh mereka karena juga sudah semakin lama. Sekarang ketika membagi harta warisan, salah satu adiknya berkata, rumah Uni itu harus termasuk harta warisan. Ya, mesti itu. Karena apa? Itu kan ayah yang membelikannya. Nah, Bapak dan Ibu, apakah memang demikian? Itu satu kisah. Di kisah yang lain Bapak dan Ibu tentang harta warisan, ada juga yang bertanya kepada kami tentang keluarga besar yang punya kekayaan yang gak terhitung Bapak dan Ibu. Keluarga ini sangat harmonis, semuanya di bawah tangan sang ayah. Anak, keluarga pebisnis. Anak-anak semuanya banyak anaknya. 7 atau 8 orang. Semuanya di bawah ini ayah. Masing-masing punya usaha, toko. Dan semuanya pulang dari berdagang, akan pulang ke rumah orang tua dan store sama orang tua. Ya, ini penghasilan hari ini. Store semuanya. Hebat. Lalu setelah itu, ayah akan mengasih uang untuk anak dan kebutuhan keluarganya. Kalau anaknya besar, banyak, dikasih lebih oleh ayahnya. Kalau sedikit, disesuaikan oleh ayah. Bukan berarti dia kurang, dikasih lebih. Dan hidup semuanya mewah. Bapak dan Ibu, takdir Allah berkata, salah seorang dari anak si bapak ini meninggal. Dia punya banyak cucu. Ketika sang kakek berarti ya masih hidup, nenek masih hidup, cucu aman-aman saja sekalipun ayahnya meninggal. Karena apa? Kakek dan nenek tidak pernah melupakan untuk kebutuhan sang cucu yang ayahnya sudah meninggal. Perjalanan waktu Bapak dan Ibu, meninggallah kakek. Tidak lama meninggal sang nenek. Harta warisan mau dibagi. Ya, harta warisan mau dibagi. Sepakat semuanya mau dibagi. Lalu mereka bagi. Keluarga ada yang ngerti hukum warisan. Lalu mereka mengatakan, siapa yang mendapat karena mereka ada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, di dalam Islam Bapak Ibu, yang menjadi ahli waris ini banyak. Tetapi kalau semua ahli waris, baik yang laki-laki dan perempuan, kalau ada semuanya, yang akan mendapatkan itu satu, suami atau istri. Kenapa suami atau istri? Karena kalau suami mendapat berarti istri yang meninggal. Kalau istri yang mendapat sudah pasti suami yang meninggal. Maka salah satu. Yang kedua ayah. Yang ketiga ibu. Yang keempat anak laki-laki. Yang selanjutnya anak perempuan. 6 ini saja orang yang akan mendapatkan. Hanya berlima di setiap
pembagian harta warisan. Yang lebihnya tidak mendapatkan. Kakek, nenek, kakak, adik tidak mendapatkan. Maka di dalam hukum warisan, cucu seperti yang saya contohkan tadi Bapak dan Ibu, ya, ayahnya meninggal, cucu tadi dalam hukum warisan dia tidak mendapat. Karena apa? Karena ada adik atau kakak dari ayahnya yang masih hidup, yang laki-laki. Dan ada yang perempuan. Dia namanya terhijab. Tidak bisa mendapatkan. Dia termasuk nih hak waris. Tetapi karena ada yang di atasnya, dia tidak berhak mendapatkannya. Bapak dan Ibu. Apa yang terjadi? Mereka bagi. Mereka semuanya. Lalu keponakannya ini tidak mendapatkan sama sekali. Nah, lalu berkata istri almarhum, anak-anak almarhum gak mendapat sama sekali. Bukankah kakak ayah bapaknya dahulu yang tertua, yang meninggal, yang mengurus semua kekayaan ini, ya, sekarang anaknya tidak mendapatkan sama sekali. Bahkan kakeknya yang punya harta yang banyak tidak terhitung ini, mereka tidak mendapatkan sama sekali. Katanya, tanyakanlah ke ulama sadonyo, ada enggak hak dia? Enggak ada, terputus, terhijab. Bapak dan Ibu, benar secara hukum ada. Tetapi di ayat yang ke-8 Allah katakan tadi, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Ketika pembagian harta warisan, hadir di situ karib kerabat, hadir di situ anak yatim, ada orang fakir miskin, farzuquhum minhu. Sebelum harta warisan dibagi, kata Allah, kasih mereka dari harta warisan itu. Sebelum kalian membaginya, karib kerabat, sanak famili yang dekat itu kasih. Jangankan famili, kalau ada anak yatim yang mendengar, ada fakir miskin yang butuh, kasih mereka dahulu. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ketika Anda memberikan itu, kata Allah, ucapkanlah kata-kata, keluarlah kalimat kata yang bagus. Bapak dan Ibu, di dalam hal ini terkait dengan harta warisan itu, alhamdulillah di Indonesia hukum warisan itu disebut dengan apa? Sudah diatur oleh negara yang disebut dengan kompilasi hukum Islam Indonesia. Ya, disesuaikan di Indonesia. Seperti contoh kasus tadi. Di kompilasi hukum Islam, cucu yang sudah meninggal tadi itu secara hukum waris hilang sama sekali. Walaupun di dalam Al-Quran Allah ingatkan secara bahagianya yang pasti hilang. Tetapi Allah mengajarkan kepada kita, orang-orang yang mendapatkan harta warisan dan menjadi ahli waris, mungkin ada ahli waris yang tidak mendapat. Tapi Anda jangan lupa, berbagi, perhatikan mereka. Tetapi ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, Bapak dan Ibu. 3 atau 2 hari yang lalu, seorang ibu, karena sering dengarkan tentang harta warisan, lalu dia berkata, Pak Ustadz, suami sudah meninggal. Saya tinggal di rumah yang ditinggalkan oleh suami. Ya, dan ini satu-satunya peninggalan dari suami. Kan masuk harta warisan Pak Ustadz? Iya. Minta dibagi oleh anak-anak Pak Ustadz. Karena itu adalah harta warisan, ada anak yang berhak di situ. Saya bertanya Pak Ustadz, kalau harta yang berupa rumah ini dibagi, saya mau tinggal di mana setelah ini? Ya, saya mau tinggal di mana? Gak ada tempat tinggal lagi.
Bapak dan Ibu, ini contoh kasus yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Ibu atau istri tadi, kalau suaminya meninggal dan suami punya anak, ya, suami punya anak, mungkin dia anak kandung dengan sebagai dia dari anak dia sendiri, atau anak suami dan dia nggak punya anak dengan suaminya dia, karena suaminya telah menikah sebelumnya, dia istri kedua. Maka sang istri hanya akan mendapatkan berapa? 1/8. 1/8, sedikit sekali. Bapak dan Ibu, di dalam hal ini, dalam hukum kompilasi hukum Islam, karena apa? Suksesnya seorang suami tidak lepas juga dari peran seorang istri. Maka dalam kompilasi hukum Islam, warisan Indonesia itu, hukum waris dalam kompilasi hukum Islam Indonesia tentang waris, disebutkan apa? Kalau suami meninggal, ya, atau istri, dan meninggalkan harta warisan, maka harta yang didapatkan oleh suami semasa dia hidup setelah menjadi suami istri, maka separuhnya itu menjadi hak milik istri atau suami. Kalau misalnya suami meninggal dan ditotalkan semua kekayaan yang dia tinggalkan itu 1 miliar, itu 500 haknya istri terlebih dahulu. Dan 500 juta itu yang dibagi menjadi hak ahli waris. Itu dalam kompilasi hukum Islam. Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena memang sekalipun istri di rumah mengatur dan menyiapkan semuanya, tetapi situ ada peran istri yang tidak terlihat, kata Allah. Ini tentang menjaga marwah dan semuanya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Maka, ya, di dalam hal ini seorang yang beriman menjaga hak-hak dan kewajiban. Jangan sampai apa? Ada yang terlibat antara orang-orang yang ditinggalkan warisan malah menjadi manusia yang serakah dan kita bertengkar. Dan jadi orang tua, jangan lupa juga jadi orang kaya, Bapak dan Ibu. Ada yang menjadi miskin setelah di hari tua. Kenapa bisa? Karena ketika dia hidup takut anaknya nanti berkelahi dan bermusuhan karena harta warisan. Ketika dia hidup sudah bagi semuanya. Rumah ini untuk kamu, ruko yang sana untuk kamu, yang ini semuanya. Sudah dibagi semuanya, dia merasa senang. Iya kan? Saya nggak butuh uang lagi. Saya nggak butuh harta lagi. Yang penting kalian senang. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ternyata apa? Setelah dibagi diambil oleh anak-anak masing-masing. Yang anak sudah mendapatkan sesuai dengan kebutuhan, ada yang dijual dan seterusnya. Mereka menjalani hidupnya masing-masing. Allah takdirkan ayah umurnya panjang. Ibu umurnya panjang. Lalu tidak punya lagi untuk biaya hidup dan hidup menjadi miskin. Aneh juga cara hidup. Atau sebaliknya permasalahan yang muncul adalah Bapak Ibu apa? Yang biasanya ibu-ibu yang banyak nih. Nanti kalau ibu meninggal, ya, rumah wak yang di situ kok untuk anak nan gadang. Rumah yang di situ untuk kau nak nomor 2. Dan dibagi semuanya. Nanti kapan kalau saya sudah meninggal? Meninggal. Bapak Ibu, ternyata apa? Ketika ibunya masih hidup, mereka nerima dan diam semua. Kenapa? Masih dipegang oleh ibu. Dan ketika ibunya sudah meninggal, semuanya berpegang dengan pesan ibu tadi. Bapak dan Ibu, kalau itu bukan termasuk wasiat, la wasiyata li waris. Tidak boleh seseorang berwasiat kepada ahli waris. Karena anak tadi laki-laki dan perempuan termasuk ahli waris. Maka wasiat sang ibu itu batal. Dan semua peninggalan
yang sudah dibagi-bagi oleh ibu, diwasiatkan ketika dia hidup, tidak berlaku dalam hukum Islam. Karena apa? Anak laki-laki dan anak perempuan, dia menjadi ahli waris dan dibagi sesuai dengan hukum Islam. Nah, yang muncul Bapak Ibu bertengkar setelah itu anak. Kenapa? Karena ternyata ada yang berubah. Ketika semuanya sepakat, ada satu yang nggak mau, dua orang nggak mau, saya nggak mau. Kenapa? Tanah yang dihuni itu harganya sangat mahal. Karena sudah menjadi, kalau dahulu harganya nggak berharga. Dengan setelah sekian tahun, ketika ibunya sudah meninggal, ternyata harga tanah naik menjadi mahal. Nggak mau, bertengkar semuanya. Yang lain mengatakan, kita tuh diwasiatkan oleh ibu. Dahulu ketika ibu memberi semuanya, tidak ada yang menolak. Kita setuju. Sekarang kenapa tidak setuju? Itu rezeki saya. Bapak dan Ibu, di sini kita belajar. Apa? Bahwa menjadi ahli waris, mendapatkan harta. Kalau dia dibagikan setelah ibu meninggal, itu dari harta warisan. Kalau kita menerima wasiat dari ayah atau ibu, maka wasiat itu tidak berlaku bagi kita. Karena kita menjadi ahli waris. Nabi menegaskan, la wasiyata liwarisin. Ibu dan bapak yang saya muliakan. Maka oleh karena itu, apa yang perlu kita perhatikan? Bahwa mengenal pembagian hukum harta warisan itu adalah sebuah keniscayaan. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah sabda yang berarti, di antara ilmu yang pertama diangkatkan oleh Allah adalah ilmu mawaris. Bagaimana cara membagikan harta pusaka? Orang ingin bagi harta pusakanya, tetapi tidak ada orang yang tahu bagaimana cara membaginya. Nah, Bapak dan Ibu, maka hidup ini ketika seharusnya menjadi nikmat, kadang-kadang menjadi sebaliknya. Karena apa? Wawasan dan ilmu kita yang terbatas. Maka salah satu kewajiban kita, ketika ada yang masih menikmatinya, maka selesaikanlah urusan-urusan ini sebelum dia berlarut-larut. Dan kalau dia berlarut, kita akan memakan hak-hak orang yang lain. Dan juga sebaliknya, ada juga yang sangat kejam sekali Bapak dan Ibu. Kadang-kadang rasa sayang sama orang tua tadi menjadi hilang. Seperti saya katakan tadi, kalau ayah kita orang miskin, tidak meninggalkan harta warisan kecuali hanya rumah-rumah yang sederhana. Mungkin Anda butuh uang, Anda memerlukan. Lalu Anda mengatakan, itu kan menjadi hak waris. Dan saya ada di sana, dan saya butuh. Dan dia lupa, kalau rumah ini dijual, tidak ada keluarga yang mampu untuk menebus untuk dia. Lalu ibumu akan tinggal di mana? Ya, ibumu akan tinggal di mana? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan yang lebih pedih lagi adalah Bapak dan Ibu. Ketika satu keluarga, ayahnya meninggal, baru 1 hari. Hari yang kedua anaknya mengatakan, karena dalam hukum agama gak boleh berlama-lama katanya. Karena ada hak yang lain di sana, zalim kita. Lalu katanya, mari kita segerakan selesaikan pembagian harta warisan ini. Ibu katanya menangis. Ayahmu baru kemarin, tanah kuburannya masih merah. Kamu sudah ingin membagi harta warisan itu. Saya tidak akan memakannya. 1 rupiah pun dari harta warisan ayahmu, saya tidak akan makan. Bapak dan Ibu, terkadang memaknai sesegera mungkin untuk membagi, bukan berarti ketika ayahmu meninggal langsung, kamu akan bagikan tanpa mempertimbangkan perasaan dan sedih seorang ibu ketika ditinggalkan oleh suaminya. Mudah-mudahan ini sebagai renungan kita pada pagi hari ini, bahwa beragama dan ternyata memerlukan ilmu dan perlu keluasan hati untuk menerima hukum-hukum ini. Kalau ada pembagian harta warisan, kami mau kemana Pak Ustadz? Tanyakan, pergi ke pengadilan agama. Karena pengadilan agama sudah ada orang-orang yang ahli dalam bidang itu, dan dia akan membagikan harta warisan itu dengan seadil-adilnya sesuai dengan hukum. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini sebagai renungan, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.